wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para pimpinan sekolah SD SMP, yang saya hormati Pak Indra Direktur PT Paramita, yang saya hormati pimpinan klinik sekolah vendor kita, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 1 sampai dengan kelas 9 SD dan SMP. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah dan hadir pada Zoom meeting untuk menjelaskan atau untuk sosialisasi dan mitigasi pembelajaran tatap muka di semester genap. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang, selamat berjumpa setelah kita beberapa lama tidak ketemu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa di layar kaca dalam rangka sosialisasi dan mitigasi sekolah tatap muka di semester genap. Oleh kita sekolah lagi, tapi ingat pesan Ibu 3M. Anak-anak ini semuanya yang hadir pada Zoom meeting ini, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak atau tidak berkerumun. Ini topik kita pada kesempatan ini, sosialisasi dan mitigasi belajar tatap muka di sekolah pada era adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, kenapa harus belajar tatap muka? Selain yang pertama adalah sudah dibolehkan oleh Kemendikbud yang diteruskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, juga ada beberapa alasan lain. Yang pertama, anak-anak sudah tampak mulai bosan. Ada di rumah kurang lebih sudah mau 9 bulan, kita PJJ, dan tentu sudah ada kekangenan dengan belajar tatap muka. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang orang tua murid yang telepon saya, dia sedang ada di parkiran Al-Azhar karena anaknya kangen dengan sekolah dan hanya minta diantar ke sekolah, ingin melihat sekolah aku masih ada atau tidak, gitu. Ini luar biasa gitu. Yang kedua, banyak orang tua yang tidak bisa membantu membimbing anaknya karena kesibukannya, padahal anaknya mungkin masih perlu bimbingan bantuan di rumah karena belum bisa mengoperasikan alat elektronik seperti HP dan laptop. Yang ketiga, capaian desrap. Tidak semua siswa atau tidak semua anak bisa menyerap secara sempurna materi pelajaran yang disampaikan melalui PJJ oleh gurunya. Walaupun sampai saat ini saya pantau dan saya terus mengawasi guru-guru di SD dan SMP Al-Azhar Sipabudi sudah berusaha keras untuk menyajikan materi lewat Zoom meeting, lewat video, lewat berbagai macam teknik supaya tidak membosankan anak. Namun demikian, namanya tidak tatap muka, pasti ada saja materi-materi yang terlewat yang tidak bisa diserap dengan sempurna oleh anak-anak kita. Yang keempat, pembinaan karakter. PJJ diakui oleh semua pendidik bahwa PJJ tidak dapat membina karakter anak dengan sempurna karena kita tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan anak, bagaimana menerapkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ini kemarin kita sudah mengedarkan surat persetujuan orang tua. Ini hasilnya saya bisa sampaikan kepada orang tua bahwa hasil persetujuan orang tua siswa bila mulai belajar tatap muka tanggal 11 sebagaimana surat pertama kami yang kami sampaikan. Untuk SD dari jumlah 402 siswa yang mengizinkan ada 35%. Yang tidak mengizinkan ada 51%. Yang tidak merespon, tidak artinya tidak menjawab, tidak mengizinkan, tidak tahu lah, pokoknya kita tidak masuk ini datanya, ada 14%.
Kalau belajar tatap mukanya tanggal 11 Januari, awal semester 2. SMP yang dari 401 siswa yang mengizinkan 44%, yang tidak mengizinkan 39%, yang tidak merespon 17% dari total 401 murid. Kapan mulai belajar tatap muka ditetapkan oleh Al-Azhar Sipabudi setelah melihat hasil angket ini. Kemudian selain angket atau selain surat persetujuan, kami mempertimbangkan masukan orang tua yaitu melalui surat persetujuan itu, karena selain dia mengisi menyetujui tidak menyetujui, banyak not-notnya yang diterima oleh kami ya. Banyak catatan-catatan juga. Yang kedua, pelaksanaan pilkada dan libur akhir tahun ini yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua murid, karena orang habis berkeliaran khawatir masih membawa virus ya. Kemudian rencana vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah yang rencananya akan dimulai bulan Januari sebenarnya. Kemudian kesiapan orang tua dan sekolah. Nah, maka berdasarkan pertimbangan itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami berembuk dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, direktur PT Paramita, maka belajar tatap muka di SD dan SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi bukan 11 Januari. Karena setelah memperhatikan ini semua. Nah, pertimbangan yang paling utama adalah kalau libur akhir tahun itu sampai dengan tanggal 10 Januari, ditambah masa inkubasi virus itu adalah 14 hari, maka sebetulnya tanggal amannya tanggal 25. Maka oleh karena tanggal 25 ini tanggung, tidak di bulan baru, maka kami mulailah di tanggal 1 Februari. Pas ini hari Senin tanggal 1 Februari ini. 1 Februari 2021 ini jatuhnya hari Senin. Nah, kemudian pertanyaannya apakah masuk secara sekaligus? Nah, ini tahapannya. Kami juga karena ini sesuatu yang baru, kalau sekaligus mitigasinya takut sulit karena tidak punya pengalaman. Maka pada minggu pertama Februari, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Februari, ini minggu pertama, hanya akan dibuka belajar tatap muka untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Artinya hanya kelas akhir dulu minggu pertama ini yang belajar tatap muka dengan sistem SIP 50% tatap muka, 50% PJJ. Kalau seluruh orang tua murid setelah tahu bahwa dibukanya tanggal 1 Februari mengizinkan semua. Nah, bagaimana kalau ternyata yang mengizinkan hanya separuhnya, hanya misalnya dari murid 28 hanya 14 yang mengizinkan di kelas itu. Nah, bagaimana, apakah tetap sistem SIP atau tidak? Nah, kalau hanya kurang dari 50% atau 50% pas, rata-rata murid kita maksimum paling tinggi adalah 30 ya. Jadi berarti separuhnya 15. Kalau hanya 15 ke bawah yang mengizinkan, maka anak itu akan belajar terus tatap muka, yang tidak mengizinkan akan PJJ. Waktu belajarnya sama, baik yang PJJ maupun yang tatap muka, waktu belajarnya sama. Karena nanti di sekolah kami akan sediakan webcam. Jadi ketika guru dan murid-murid yang diizinkan belajar tatap muka di kelas, itu akan disorot webcam, yang di rumah bisa mengikuti melalui Zoom. Nah, yang jadi persoalan, kemarin saya waktu rapat dengan rapot dengan guru-guru SD dan SMP, ada beberapa anak, nggak banyak memang, ada 1-2 lah, yang selama ini nggak pernah nongol di Zoom. Nah, ini mohon perhatian orang tuanya. Nanti karena akan langsung, tidak ada lagi pembelajaran 2 kali. Jadi ketika guru mengajar di kelas yang sesungguhnya di tatap muka, akan langsung memakai webcam, dan yang di rumah bisa mengikuti secara otomatis gitu. Nah, maka yang tidak biasa Zoom mohon untuk disarankan untuk ikut di dalam Zoom supaya tidak ketinggalan materi pelajarannya. Kemudian yang kedua, minggu kedua Februari 2021 adalah yang belajar kelas 6, kelas 9 yang tadi masuk di minggu pertama, ditambah
kelas 4 dan kelas 5 SD, dan kelas 8 SMP. Jadi di minggu kedua sudah mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, dari kelas 8 sampai kelas 9 SD. Sistemnya shift tetap 50%, 50%. Di minggu ketiga, Februari 2021, baru seluruh kelas masuk. Jadi kita sudah bisa mengevaluasi di sini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Maka di sini sudah kita evaluasi, baru di sini mulai boleh ikut belajar tatap muka dari kelas 1 sampai kelas 6 di minggu ketiga Februari, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 baru di minggu ketiga. Nah, sebetulnya dari hasil angket kemarin saya lihat, khususnya untuk SD, justru kelas bawah yang paling banyak mengizinkan. Kelas bawah itu dari 30, itu ada yang 24, ada yang 22, ada yang 25 yang mengizinkan. Nah, tapi kenapa berada di paling belakang? Artinya memulainya berada di paling belakang. Ya, karena kelas 1 ini masih perpindahan kan dari TK ke SD, tentu masih perlu pembimbingan yang lebih yang lebih baik lagi, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan di sini kita bisa evaluasi diri, sehingga pada waktu kelas 1 masuk, kelas 2 masuk, itu guru-guru sudah settle benar, sudah tidak lagi ada keraguan-raguan lagi gitu. Apalagi kita kan memberi pengarahan kami kepada guru-guru untuk tidak melakukan touch. Touch itu artinya misalnya seperti biasa kalau anak nggak ngerti, gurunya langsung ke mejanya anak secara dekat, memegang anak. Dan mungkin pada waktu PJJ ini tetap akan jaga jarak gitu ya. Jadi guru tetap berdiri di depan, paling mendekat kira-kira kurang lebih 1,5 meter sesuai dengan panduan. Guru bicara di situ, tidak seperti biasanya sampai anak itu ke mejanya didatangi oleh guru kelas 1, kemudian didengar, kadang-kadang belum bisa bicara dengan kencang, maka gurunya yang mendekat ke situ. Insya Allah nanti dalam jarak 1,5 meter akan dibiasakan itu, karena kita menghindari social distancing. Kemudian siapa yang menjadi peserta belajar tatap muka? Yang pertama, syaratnya yang boleh ikut tatap muka, siswa yang diizinkan orang tuanya secara tertulis. Kenapa harus tertulis? Saya udah WA ke wali kelasnya, diizinkan anak saya. Kalau tidak tertulis, kami tetap harus membuat laporan ke dinas dan ada nama anak serta orang tuanya tertulis di tanda tangan orang tuanya. Kemudian yang kedua, siswa yang menunjukkan hasil rapid test 2 hari sebelumnya sebelum masuk sekolah. Jadi untuk memberikan efek psikologis kepada anak-anak yang lain, untuk kepada kita semuanya, maka seperti di surat kami yang pertama, 2 hari sebelum masuk sekolah, anak harus di rapid test, termasuk guru dan karyawan yang ada di sekolah, kami akan rapid test juga sama dalam hari yang sama, 2 hari sebelum masuk sekolah. Yang ketiga, siswa yang tidak sedang panas, batuk, pilek, atau gejala sakit lainnya. Jadi kalau memang sedang panas, batuk, pilek, walaupun sudah mendaftar diizinkan untuk tatap muka, sebaiknya untuk sebelum betul-betul sehat, dari sakitnya, dari panasnya, dari batuknya, dari pileknya, lebih baik di rumah aja dulu. Jadi yang betul-betul peak boleh masuk gitu. Walaupun sudah misalnya, Pak, anak saya udah diizinkan untuk boleh tatap muka, tapi sekarang agak demam. Nah, kalau ada tanda-tanda demam, lebih baik di rumah aja dulu biar safety. Kemudian yang keempat, siswa yang dapat menerapkan protokol kesehatan atau 3M, artinya Bapak Ibu orang tuanya membekali perlengkapan protokol kesehatan ya. Jadi masker, kemudian peralatan makan, makanannya sendiri, kemudian dan sebagainya, supaya tidak terjadi interaksi pinjam meminjam. Yang kelima, siswa yang dapat mengikuti tata tertib sekolah di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi tentu karena ini di masa pandemi, di masa adaptasi kebiasaan baru, tidak bisa seperti biasanya. Misalnya anak boleh jalan dari bangkunya kemana aja, duduk di tempat temannya yang lain. Nanti guru-guru akan strict di situ. Sekali masuk duduk di mejanya, di bangkunya masing-masing, maka jangan interaksi dengan yang lain gitu. Kemudian berapa lama jam berapa masuk dan berapa lama belajarnya, jam berapa mulai masuk dan berapa lama jam belajarnya.
Nah, sesuai dengan arahan dari dinas bahwa untuk SD kelas 1 sampai 6 kita akan mulai di bulan pertama dengan lama belajar 2,5 jam tanpa istirahat keluar. Jadi istirahatnya ada di bangku masing-masing. Masuknya untuk SD jam 7, untuk SMP jam 7 sampai dengan 9.30, untuk SMP 3 jam dari jam 7.30 sampai dengan jam 10.30 untuk SMP. Kenapa nggak bareng? Nah, ini area parkir kita ini terbatas. Jumlah SMP dan SD itu ada 403 murid. Jadi kalau bareng alangkah nanti berkerumun di situ. Mungkin untuk SD saja kalau separuhnya ini udah 200. Kalau dibagi dua kan 2 shift udah 200. Berarti kalau diizinkan semua, katakanlah ada yang tidak diizinkan, katakanlah 100. Ya itu kapasitas ideal. Jadi bisa mengikuti antrian sebagaimana jarak yang ditentukan. Jadi SD lebih pagi, maka pulangnya 9:30 udah selesai. Nanti kita akan evaluasi. Kalau tidak ada masalah dengan adaptasi mengurangi jam belajar ini, maka kita akan lanjutkan nanti mungkin ditambah lagi sampai pada waktunya kalau pandeminya makin zonanya makin baik. Dari misalnya kuning kemudian menjadi hijau, maka kita akan tambah lagi jam belajarnya. Jadi untuk sementara kita tetapkan di bulan pertama ini dengan lama belajar 2,5 jam sampai dengan 3 jam di SMP, di SD 2,5 jam. Kemudian ini jadwal tanggal rapid test udah kami iringkan, udah kami sandingkan dengan jadwal masuk sekolah. Untuk rapid test kelas 6 dan kelas 9 SMP, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP serta guru dijadwalkan tanggal 30 Januari 2021. Nah, ini yang masuk di minggu pertama yaitu kelas 6 dan kelas 9. Untuk kelas 4, 5 dan kelas 8 SMP itu dijadwalkan tanggal 6 Februari 2021. Nanti gurunya mengikuti jadwal kelasnya masuk. Kemudian untuk kelas 1, 2 dan 3 dan kelas 7 SMP yaitu tanggal 13 Februari 2021. Nah, apabila orang tua murid akan rapid test di di sekolah, harganya sudah saya tanya ke klinik sekolah itu 120. Kalau yang pesertanya ada 100 orang, katanya bisa turun menjadi 110.000. Ya. Nah, ini mulai tanggal 30. Nanti di tanggal 30 ini hari Sabtu. Kalau masuk Senin berarti Sabtunya mengikuti rapid test dulu. Boleh tidak di sekolah juga, misalnya mau di rumah atau mau di klinik manapun, yang penting ada bukti rapid testnya, baik bukti fisiknya maupun berbentuk surat itu nanti pas hari Seninnya dibawa. Nah, biaya rapid test untuk siswa tanggung jawab orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah rapid test kalau selang-seling setiap mau masuk sekolah rapid lagi? Kita kemarin sepakat sekali aja sebagai aspek psikologis lah gitu. Kalau misalnya ada yang mau tiap minggu rapid ya lebih bagus. Ketentuan umum siswa peserta belajar tatap muka. Yang pertama, siswa wajib mengenakan seragam sekolah dan mengikuti protokol kesehatan 3M. Yang kedua, siswa diantar dan dijemput sendiri oleh orang tua atau menggunakan antar jemput sekolah maksimum di surat kami yang pertama 4 orang, tapi kemarin hasil bicara dengan sopir bisa Pak 5 orang, jadi di belakang 2, di tengah 2, di depan 2 dengan sopir. Nanti antara sopir dengan penumpang akan dikasih pembatas pakai mika seperti Gojek lah, Gokar gitu. Sebab kalau 4 katanya nanti kenaikannya terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu banyak gitu. Karena pasti biasanya membawa 8, sekarang hanya membawa 5. Nah, ini tentu akan seperti pesawat sama, akan menimbulkan ongkos yang lebih besar. Tapi kami sih berharap kepada Bapak Ibu, kalau yang memang
bisa diantar jemput sendiri, itu lebih safety. Hanya bagi yang tidak bisa tetap kami siapkan fasilitas sesuai kemampuan kami dan sesuai kesediaan dari para pemilik kendaraan di sekolah kita. Kemudian yang berikut, siswa wajib dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk pilek, sesak napas, dan suhu tubuh maksimum 36,9 derajat Celcius. Siswa yang ketika tiba di sekolah suhu tubuhnya melebihi 36,9 atau di bawah 36 derajat Celcius akan diobservasi terlebih dahulu di klinik sekolah. Artinya gini, bisa saja anak itu sebenarnya suhunya normal 36, tapi di mobil karena kena AC, ya karena saya juga biasa kalau di sekolah guru-guru juga sama, yang pakai mobil begitu kena AC turun jadi 35,9, di 38 misalnya, 35,8. Nah, seperti itu akan diobservasi dulu sampai betul-betul ini naik enggak. Kalau tidak naik lagi berarti memang sedang sakit. Demikian juga yang tingginya seperti itu. Maka anak itu tidak langsung masuk ke kelas kalau kurang dari 36, kalau melebihi 36,9 atau kurang dari 36 derajat Celcius. Kita akan bawa dulu ke klinik sekolah. Ketentuan sebelum berangkat ke sekolah. 1. Sarapan pagi. Siswa wajib sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah dengan konsumsi gizi seimbang. Kenapa sarapan pagi? Karena waktunya 2,5 jam. Nanti yang ke sekolah tidak harus membawa makanan berat. Jadi bisa tinggal membawa makanan ringan saja, sehingga tidak perlu makan pagi di sekolah gitu. Tapi kalau di rumah tidak bisa, ya apa boleh buat. Yang penting disiplin pakai maskernya. Yang kemarin kita pikirkan adalah ketika makan itu anak buka masker, nah di situ kita khawatirnya. Jadi makanya kalau di rumah udah sarapan pagi, sehingga nanti di sekolah tidak perlu lagi makan, sehingga tidak harus membuka masker. Kalau hanya untuk minum mungkin bisa digeser sedikit maskernya, nggak harus dibuka gitu. Tapi kalau makan pasti dibuka kan gitu. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan. Siswa yang wajib menggunakan masker, disarankan masker medis, ya bukan masker kain. Tapi kalau tidak ada, ya masker kain yang lapisnya tidak hanya satu lapis. Ya. Kemudian membawa masker cadangan. Kalau dianggap perlu, bawa masker cadangan. Tapi kalau karena hanya 2,5 jam dan 3 jam, kalau dianggap tidak perlu, ya satu kali satu masker nggak masalah. Takutnya basah maskernya, namanya anak-anak ya. Sedang minum basah maskernya. Nah ini lebih baik membawa masker cadangan. Kemudian perlengkapan pribadi. Siswa membawa hand sanitizer, makanan, air minum, dan alat makan sendiri sesuai kebutuhan. Tidak boleh pinjam-pinjam kepada temannya karena untuk safety-nya. Gitu. Nah mengenai hand sanitizer di tiap-tiap kelas ada, tapi bukan diperuntukkan untuk anak, tapi untuk guru. Karena anak sebetulnya juga ada di depan kelas masing-masing, yaitu kita akan pasang tempat cuci tangan pakai sabun. Semua ruangan nanti ada di bawah di bagian perlengkapan. Kemudian perlengkapan belajar. Siswa membawa perlengkapan belajar lengkap. Maksudnya pensil, penghapus, ballpoint, sehingga tidak harus pinjam kepada temannya yang lain. Karena kalau pinjam berarti akan terjadi interaksi fisik. Nah, sehingga akan menimbulkan jaga jaraknya jadi tidak berarti lagi gitu. Dalam perjalanan ke sekolah, siswa wajib menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, ya maksudnya di kendaraan tetap jaga jarak, karena khususnya ini yang antar jemput apalagi. Jadi anak nggak boleh dekat-dekat, duduk kiri kanan. Kemarin supirnya sudah di training oleh Pak Indra ya. Jadi mereka kiri kanan, depan belakang itu harus betul-betul jaga jarak. Siswa tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Siswa wajib mencuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Nah berkaitan dengan sarana nanti akan dijelaskan di bawah. Sebelum masuk ke gerbang sekolah, siswa hanya boleh diantar sampai tempat yang telah ditentukan. Ya, jadi tidak masuk ke dalam area kelas, area sekolah ke dalam. Nanti kita akan tentukan. Siswa wajib mengikuti pemeriksaan sebelum masuk gerbang sekolah, seperti pemeriksaan suhu tubuh. Nah, pemeriksaan suhu tubuh ini pakai termogan,
kita udah siapkan SD ada 3 termogan, SMP ada 3, dan yang mengukur bukan satpam, tapi ada guru piket akan kami tugaskan di situ. Yang laki-laki oleh guru laki-laki, yang perempuan oleh guru perempuan. Nah, akan dicek juga gejala batuk atau tidak, mungkin melalui tanya jawab dengan guru piket di situ, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya ada gejala-gejala ini, mohon maaf, lebih baik anak dibawa pulang lagi daripada nanti di sekolah akan memberikan penularan kepada yang lain. Siswa wajib melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ruangan kelas. Nah, nanti anak semua begitu masuk gerbang, Bapak Ibu yang belum ke sekolah, di depan persis pintu gerbang ada tempat cuci tangan. Di SD ada 6 wastafel, di SMP ada 8, kiri kanan 4. Ya. Jadi semuanya sudah disiapkan. Fingerprint tidak dilaksanakan. Ya, anak selama ini kan biasanya pakai fingerprint, bahwa anak Bapak Ibu sudah nyampe di sekolah. Nah, selama pandemi ini fingerprintnya tidak diberlakukan dulu. Selama berada di dalam kelas, apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa wajib menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, jadi di kelas itu sudah kemarin diukur oleh kami karena jumlah peserta didiknya itu tornya atau term of reference dari pemerintah. Di kelas itu maksimum hanya setengah kelas. Kalau siswanya ada 32 berarti 16. Kita kan rata-rata 30. Jadi 15 orang paling banyak ada di kelas, itu bisa mencapai 1,5 meter atau lebih. Nah, meja kursi yang tidak dipakai nanti akan disusun di belakang. Nah, sehingga jaraknya betul-betul kelihatan 1,5 meter. Karena tidak menutup kemungkinan nanti ada juga yang supervisi dari pihak dinas, apakah betul jarak kelasnya sudah sesuai dengan aturan. Siswa wajib menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan dan minum milik pribadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas. Siswa makan dan minum miliknya sendiri dan tidak meminta ke orang lain. Jadi masing-masing sesuai punya safety-nya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Siswa hanya menggunakan peralatan belajar sendiri, tidak meminjam milik orang lain. Siswa dilarang membuka masker dan berkerumun. Ini selama ada di dalam kelas. Tentu pengawasannya kalau SD ada di guru kelas, kalau SMP ada di wali kelas dan guru bidang studi. Siapa yang mengajar pada jam itu di SMP? Karena SMP sistemnya kan mata pelajaran, kalau di SD kan guru kelas. Jadi gurunya tetap dari mulai datang sampai akhir, gurunya tetap di situ terus. Kalau SMP berganti sesuai dengan mata pelajarannya. Maka setiap guru mata pelajaran kami sudah training, dia bertanggung jawab atas pengawasan anak-anaknya di dalam kelas. Setelah pembelajaran selesai, 1 jam pulang. Siswa pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Tadi kalau 9.30, maka dia akan dipulangkan 9.30 dengan diatur tentunya mungkin. Nanti kalau sudah semua kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 yang keluar duluan. Jadi ada selang barangkali 5 menit sampai diantar ke gerbang, yang sudah ada penjemputnya baru dikasih, yang tidak ada penjemputnya baru ditarik lagi ke kelas. Gitu. Suruh nunggu di kelas. Kemudian penjemputan, siswa dijemput oleh orang tua atau oleh antar jemput, tepat waktu sesuai jadwal. Kecuali yang adik kakak yang ikut jemputan. Nah, kebetulan kakaknya kan lebih lambat pulangnya, lebih lambat setengah jam. Maka berarti adiknya nunggu kakaknya, atau mungkin yang dijemput oleh orang tuanya juga. Kalau dia adik kakak, boleh nunggu kakaknya yang SMP yang baru keluar setengah jam kemudian. Nah, di mana nunggunya? Nah, kalau orang tuanya tetap boleh nunggu di ruang tunggu di luar, di depan di depan parkiran. Anaknya akan balik lagi ke kelas, diawasi oleh gurunya. Gitu. Nanti kalau sudah jam siap pulang, maka dia baru diantar lagi ke depan. Penjemput menunggu di tempat yang telah disediakan dan menjaga jarak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlah orang tua murid kita tuh kalau setengahnya misalnya disetujui ikut belajar, berarti SD 200, SMP 200, setengahnya itu. Kalau nunggu semua di ruang tunggu memang nggak cukup, Bapak Ibu sekalian, apalagi harus menjaga jarak. Nah, kami mohon kerelaannya dan kesediaannya, selagi menunggu anaknya keluar, boleh juga nunggu di kendaraannya masing-masing. Kalau masih cukup di ruang tunggu, dipersilahkan.
Kemudian keluar ruang kelas. Siswa keluar ruangan dengan berbaris, nanti akan dibariskan oleh gurunya dan tetap menjaga jarak ya sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian tetap memakai masker. Siswa walaupun sudah keluar dari kelas, tetap memakai masker dan cuci tangan pakai sabun setelah keluar ruangan. Jadi waktu mau masuk ruangan cuci tangan, waktu keluar juga cuci tangan, waktu mau makan atau minum cuci tangan. Di depan kelasnya kan ada semuanya, ada tempat cuci tangan semuanya. Nah, yang di depan kelas ini belum dipasang sekarang, tapi nanti pas mendekati mungkin akan segera dipasang. Belum dijemput, siswa yang belum dijemput kembali ke kelas, tidak boleh menunggu di luar, tetap menjaga jarak. Jadi kembali ke kelas nanti ditunggu oleh, khususnya untuk SD ya, kalau SMP mungkin sudah agak ngerti, tapi yang SD ini nanti bisa berkeliaran kemana-mana, berkerumun dengan temannya, maka nanti akan diperintahkan, sudah diperintahkan ke gurunya dibawa lagi ke kelas. Sekarang Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Jadi, nah karena ini namanya mitigasi, takut terjadi apa-apa hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, kami juga sudah membentuk Satgas. Ya. Untuk SD, ketua Satgasnya adalah Pak Nurdin Kurnia. Kebetulan ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SD. Yang kedua anggotanya Pak Iqbal Buli, dan anggota yang keduanya adalah Bu Alpi Paujia. Jadi ada laki satu, perempuan satu. Nah, koordinatornya adalah dokter dan suster di klinik sekolah. Beliaulah yang menjadi koordinatornya dari Satgas COVID ini. Sedangkan untuk SMP, ketuanya adalah Ibu Larasati Dwi Mardani, karena wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya juga sedang sakit. Maka Bu Laras telah menjadi ketua Satgas COVID-nya, dibantu oleh Pak Yonaldi dan dibantu oleh OSIS. Kalau SMP OSIS-nya sudah berjalan, sudah bagus. Nah, sebagai koordinator Satgas COVID-nya adalah dokter dan suster di klinik sekolah. Kita punya dokter satu dan suster satu yang akan jaga di klinik sekolah. Sarana yang disiapkan oleh sekolah, satu ruang tunggu, Bapak Ibu sudah tahu, ruang tunggu kita sudah difungsikan, hanya mungkin untuk kalau harus jaga jarak memang tidak cukup banyak ini isinya. Kemudian tempat cuci tangan ada di halaman bawah SD, ada 6 dan 8 di SMP yang di bawahnya. Kemudian di depan kelas masing-masing satu orang, satu tempat cuci ya, satu wastafel. Nanti bentuknya kami belum dibicarakan akan seperti apa, tapi yang jelas kemarin sudah dibicarakan dengan Pak Indra dari sarana prasarana, dari Direktur PT Paramita. Tiap-tiap kelas akan dipasang tempat cuci tangan, semua kelas. Kemudian klinik sekolah, disediakan klinik sekolah sebagaimana Bapak Ibu yang sudah kelas 2 ke atas sudah tahu, mungkin kecuali kelas 1 dan kelas 7 yang murid baru yang belum pernah sekolah tatap muka. Kita punya klinik sekolah beserta 1 orang dokter umum dan 1 orang suster. Kemudian penyemprotan. Nah, penyemprotan seluruh ruangan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Ya. Nah, kemarin kita pikirkan apa harus tiap hari. Kalau tiap hari selain biayanya juga sangat bengkak. Yang kedua, kalau habis disemprot itu nggak langsung dilap. Sebab kalau langsung dilap ya tetap aja tidak mati kumannya. Jadi kalau hari ini sore disemprot, baru dilap lagi tuh bangku-bangkunya oleh OB, itu besok. Maka ini akan dilakukan dalam 1 minggu itu 2 kali. Kemudian termogan tersedia ada 6 yang akan diberikan nanti di SD 3, di SMP 3 untuk mengecek suhu tubuh ketika anak mau masuk sekolah. Kemudian banner sosialisasi untuk mengingatkan warga sekolah, bukan hanya murid tapi guru, karyawan, tentang protokol kesehatan. Nanti akan dipasang banner di depan ya. Jadi ingat pesan ibu itu akan dipasang besar. Jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu akan ditulis di dalam banner. Mungkin kalau ada yang kurang nanti boleh diberikan masukan, yang sekiranya memungkinkan kita bisa siapkan, kita akan siapkan. Nah, mengenai antar jemput, saya mohon ke Mas Indra mungkin nanti bisa dijelaskan. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian.
Mudah-mudahan ini semakin jelas karena waktu kami baru memakai surat sebenarnya hanya untuk tahu berapa respon dari orang tua murid tentang belajar tatap muka itu. Hasilnya tadi sudah saya tayangkan di depan ya. Nah ini, nah sedangkan nanti misalnya Pak, saya waktu kemarin kan tahunya tanggal 11 Januari tatap mukanya, sehingga saya tidak mengizinkan. Karena sekarang sudah diputuskan oleh sekolah tanggal 1 Februari, ya, saya jadi mengizinkan. Boleh nggak? Boleh, silakan daftar lagi kepada wali kelas. Karena yang 35% dan 44% di SMP itu, ini nama-namanya sudah ada di wali kelas. Yang belum, boleh mendaftar tambahan ke wali kelasnya masing-masing. Kalau misalnya tetap belum mengizinkan, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipolemikan. Kenapa harus tatap muka, kenapa tidak? Sebab kalau saya tidak menawarkan, sekolah kemarin kepala sekolah sudah rapat dengan sekolah-sekolah sekitar di Kabupaten Bogor. Mereka akan membuka sekolah tatap muka, berapa persen pun katanya yang disetujui orang tuanya. Nah takutnya nanti salah lagi kami. Al-Azhar Sifabudi Cibinong nggak mau bermodal, nggak tidak menawarkan sekolah tatap muka katanya gitu. Nah kalau sudah kami tawarkan, yang diizinkan silakan berikan surat izinnya kepada wali kelas. Yang tidak diizinkan, cukup di WA saja, Bu. Anak saya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, saya belum bisa mengizinkan, mungkin sampai akhir tahun pelajaran. Atau betul-betul sampai COVID ini benar-benar hilang. Sampai kapan saya nggak tahu, nggak bisa dijawab oleh kita semua. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kami mohon untuk tidak dipolemikan kenapa harus tatap muka, kenapa tidak tatap muka, karena betul alasannya yang pertama selain masalah bosan, kita juga tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Walaupun vaksin ini sudah digembar-gemborkan, tapi saya ngikutin di radio, polemiknya masih terus berjalan gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau vaksin Januari selesai dan itu bisa betul-betul mengendalikan pandemi ini sehingga kita bisa normal, itu sesuai dengan yang diharapkan kita gitu. Ini ikhtiar dari sekolah dalam membantu anak-anak ya. Jadi sama sekali bukan keinginan sekolah untuk melakukan tatap muka ini, kita hanya memfasilitasi gitu, memfasilitasi sesuai dengan kewajiban kami sekolah sebagai penyelenggara sekolah, maka kami harus menawarkan. Diizinkan silakan, tidak diizinkan kami 1 Februari tetap akan jalan karena ini sudah ada data yang diizinkan. Kami akan layani yang diizinkannya tatap muka, yang tidak diizinkannya berarti dengan PJJ melalui Zoom meeting itu, melalui Zoom. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tadi lihat sudah mencapai angka 300 lebih ya. Berapa sekarang bismillah? Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti kita bisa juga mungkin dilengkapi dengan tanya jawab. Kita semuanya akan menjadi lebih jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya tentang sosialisasi skema pembelajaran kita di semester genap. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang sistem antarjemput yang akan disampaikan oleh Bapak Indrajat Miko SIA. Kepadanya dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Bismillah. Terdengar? Jelas, Pak Indra, jelas. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Edi, juga dari vendor UKS, dan Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sekalian. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Edi, di mana kita akan memulai tatap muka tanggal 1 Februari. Sebelum saya memulai ke sistem antarjemput, saya ingin menambahkan beberapa yang tadi dipaparkan Pak Edi. Yang pertama adalah, betul ini pada intinya adalah kita membuka peluang. Karena bagaimanapun apa yang dirasakan orang tua murid, yang dialami oleh orang tua murid, itu berbeda-beda.
Nah, tampak juga dari hasil survei kemarin, ada yang sekian persen yang mengizinkan dan sekian persen yang tidak mengizinkan. Nah, kemudian juga ini kan sebetulnya kalau saya waktu itu memperhatikan keputusan dari Kemendikbud itu, salah satunya adalah adanya berbagai input di mana meningkatnya kekerasan rumah tangga, bahkan di Ciputat dan Serang itu ada anak yang sampai meninggal. Jadi permasalahannya itu sudah menjadi kompleks, tidak semata-mata masalah anak menjalani PJJ saja. Nah, oleh karena itu kita coba untuk memulai. Nah, ini yang utama yang ingin saya sampaikan mengenai tatap muka ini adalah kita semua mungkin belum ada yang pernah dilatih atau punya pengalaman menghadapi ini. Saya pribadi pandemi ini baru sekali ini mengalami, ada situasi seperti ini baru sekali ada dialami. Namun kita akan coba semaksimal mungkin. Saya beserta pimpinan sekolah sudah diskusi dan menentukan sarana prasarana apa saja yang diperlukan. Tadi sudah disebutkan ada tempat cuci tangan di pintu masuk, di mana nanti ada proses ngantri dulu, cek kesehatan, diarahkan cuci tangan yang di luar ya Bu, Bapak, nanti baru masuk ke kelas. Dan untuk entrance-nya atau pintu masuknya itu antara SD dan SMP pun akan dipisah. Jadi nanti yang SD itu dari pintu sliding door yang di depan gedung SD, kalau yang SMP yang dari parkiran motor. Ada kemungkinan nanti untuk parkiran motor pun kita akan geser terlebih dahulu karena nanti di situ akan ada banyak antrian siswanya. Nanti kita polakan juga titik-titiknya di lantai itu dengan sebagai penanda tempat mengantri. Dan nanti kita akan adakan di sekolah akan diadakan simulasi yang kami akan upayakan untuk kita rekam sehingga bisa kami sharing ke orang tua murid sehingga bisa kebayang gitu kalau melihat video oh begini nanti prosesnya. Jadi nanti ada simulasinya, ada yang bagian ngecek kesehatan seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, nanti ada beberapa guru yang berperan menjadi siswa seperti apa mobilitasnya. Seperti itu. Tadi juga disampaikan untuk tempat cuci tangan di tiap kelas kita adakan dan ada beberapa di titik-titik yang kami rasa diperlukan. Kalau kemarin dari hasil survei saya meninjau di lapangan, ada sekitar 33 titik tempat cuci tangan. Jadi ini kita perbanyak sebanyak-banyaknya untuk kemudahan dalam cuci tangan. Nah, kemudian untuk penyemprotan disinfektan, sejauh ini Bu selama PJJ kita mengadakan penyemprotan 2 minggu sekali. Nah, tadi mungkin mohon maaf Pak Edi sedikit ralat untuk penyemprotan nanti saat tatap muka itu mungkin bukan 2 kali seminggu, tapi 1 kali seminggu. Jadi saya dipersempit lagi. Kenapa? Karena penyemprotan ini itu tadi seperti disampaikan Pak Edi, setelah disemprot itu tidak segera dilap dikeringkan. Jadi didiamkan sampai ke besoknya baru dibersihkan. Nah ini memakan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan misalkan sore ini pagi nanti tidak keburu seperti itu. Jadi mungkin akan kita lakukan penyemprotannya di hari Jumat sore. Biasanya kita jam Jumat itu mulai jam 2. Lalu Sabtunya baru kita bersihkan. Nah, karena disinfektan yang saya gunakan ini itu sesuai rekomendasi dari vendor yang pernah saya pakai waktu itu penanganan bakteri dan virus internasional. Jadi kadarnya itu modelnya biang gitu, 5%. Jadi itu agak keras memang. Saya khawatir juga kalau baru dibersihkan, besokannya baru dibersihkan, nanti kurang apik membersihkannya, khawatir nanti malah anak kena di tangan atau seperti apa, jadi iritasi atau gimana. Karena itu memang bahannya cukup keras. Nah, kemudian nanti kalau untuk protokol kesehatannya, sesuai tadi yang disampaikan, kita bikin tim kecil Satgas COVID. Ini salah satu tugasnya adalah
akan memperhatikan sedapat mungkin supaya protokol kesehatan ini berjalan dengan baik. Misal kalau ada yang berkerumun, nanti kita ingatkan jangan berkerumun, jaga jarak. Ada yang lupa dipakai maskernya, itu kita juga akan sampaikan untuk dipakai maskernya. Nah, ini demi kebaikan bersama pun, ya mungkin kami juga nanti akan sedapat mungkin setegas mungkin kalau yang lupa bawa masker atau sebagainya, ini tidak bisa masuk ke sekolah. Meskipun pasti kita upayakan beberapa cara-caranya, mungkin kita berikan masker dulu atau bagaimana agar supaya bisa tetap masuk ke dalam. Nah, kemudian ke masalah antar jemput. Jadi kemarin saya sudah rapat dengan mitra-mitra antar jemput. Untuk kapasitas itu dikurangi. Kalau dari sisi aturan PSBB yang saya baca itu 4 sebetulnya, tapi dengan 4 itu terlalu sedikit sekali, sehingga kita putuskan untuk 5. Jadi 1 di depan, 2 di tengah, 2 lagi di paling belakang. Nah, di tempat driver itu sudah diwajibkan ada skat keliling si drivernya. Driver wajib pakai masker dan mobilnya itu akan sama kita semprotkan disinfektan juga. Dan itu juga sama kita lakukannya 1 minggu sekali karena posisi untuk membersihkannya itu. Nah, kemudian untuk yang satu arah, kalau dulu masa-masa normal kan ada yang ikut berangkatnya saja atau yang ikut pulangnya saja. Nah, ini sementara kita tiadakan karena kita ada beberapa pengaturan terhadap kapasitas dan ini sangat berhubungan erat dengan pengaturan kapasitas di KBM-nya di sekolah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, jika dalam satu kelas itu ya ada yang jumlah mengizinkannya lebih dari 50%, itu maka akan dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama masuk di minggu 1, kelompok kedua masuk di minggu kedua gitu. Katakanlah ini udah terlewati masa percobaan 3 minggu gitu ya. Nah, karena ada selang-seling itulah, jadi nanti kalau ada yang hanya ikut berangkatnya saja atau pulangnya saja, ini akan menyulitkan dalam pengaturannya. Kemudian untuk kenaikan biayanya, ya, seperti yang dipahami, karena kapasitasnya menurun, itu sudah barang tentu pembiayaan yang tadinya ditanggung oleh beberapa orang menjadi lebih sedikit orang yang patungannya lah bisa dikatakan begitu. Nah, ini saya akan mengupayakan sebaik-baiknya agar tidak ada membebani orang tua murid. Nah, saya sudah arahkan juga untuk hitungannya itu ini semata-mata karena terjadinya pengurangan kapasitas itu. Sebetulnya masalah kenaikan ini, kalau saya gambarkan, ini skenario terburuknya memang bisa 50% sampai 70%. Namun, ini belum final. Kenapa? Kami perlu mengetahui berapa banyak yang akan ikut dengan jemputan, sehingga pengaturannya akan bisa lebih lebih baik lagi, agar dari sisi biaya itu bisa jauh lebih rendah. Sebagai contoh, semisal dalam satu jemputan itu tadi kapasitas 5 orang. Kebetulan misalkan yang ikut jemputan, katakanlah gitu. Mohon maaf, Bismillah, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak, Terdengar. terdengar. Ya, Terdengar. Ada feedback soalnya. Oke, baik. Misalkan tadi kebetulan yang peserta yang ikut ini sedikit. Nah, dalam satu mobil ternyata hanya ya penuh nih 5 orang. Rupanya misalkan si 5 siswa ini A, B, C, D, E, si A, B, C masuk di minggu pertama. Si
D dan E masuk di minggu kedua. Nah, ini menjadi timpang. Mungkin yang dirasakan oleh orang tua murid dan siswa adalah penjemputan hanya dilakukan 2 minggu. Namun, operasional yang dilakukan oleh jemputan jadi tetap full selama 1 bulan setiap hari. Nah, tapi kan yang dijemput lebih sedikit, Pak. Di minggu pertama hanya 3 orang, di minggu kedua itu 2 orang. Nah, kami dalam memproses, mengkalkulasi pembiayaan antar jemput itu, Bu, itu menggunakan skema ada jarak, ada beberapa variabelnya. Dan titiknya itu diawali dari sekolah, bukan dari rumah si penjemput. Nah, kita kan mengkelompokkan area-areanya nih. Misalkan yang di Depok gitu. Nah, sudah barang tentu 5 orang yang dijemputan tadi itu di daerah Depok situ. Sehingga meskipun hanya dijemput 3 orang, secara umum dari sisi jarak dari sekolah ke Depok dan Depok ke sekolah itu tetap sama. Nah, ini. Nah, harapan saya jika banyak yang ikut, katakanlah dalam satu jemputan itu, alhamdulillahnya ternyata bisa sampai bahkan bisa sampai 10 orang. Yang 5 ini di minggu pertama, yang 5 berikutnya di minggu kedua. Nah, ini sehingga membuat patungannya bisa lebih rendah. Nah, oleh karena itu nanti mungkin dari host Zoom ini akan membagikan link Google Form untuk mendata. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang berminat untuk ikut jemputan, bisa untuk mengisi Google Form itu. Ini semata-mata untuk mendata dulu saja, agar kita bisa mengkalkulasi secara tepat. Jadi ini betul-betul bentuk pelayanan kami agar fasilitas jemputan ini bisa terlaksana dengan baik tanpa ada pembebanan biaya yang memberatkan. Bahkan syukur-syukur alhamdulillah bisa sampai tidak ada kenaikan atau hanya 10-20%. Nah, ini betul-betul sangat tergantung dari hal tersebut. Kita sudah mencoba skemakan, ada beberapa opsi kita sudah siapkan. Nah, tinggal opsi mana yang dipakai pada saat kita sudah ketahui data tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam proses perjalanan di perjalanan, baik supir maupun anak-anak dilarang untuk makan dan minum. Minum mungkin masih oke, maksud saya makan. Karena kenapa? Sejauh ini saya pernah konsultasi dengan beberapa dokter, mungkin nanti yang Bapak Ibu ada yang mengerti, barangkali bisa meralat, bahwa yang paling berbahaya adalah sisa dari makanan atau apa yang pernah ada di mulut, karena kan dari droplet. Kami khawatir makan sesuatu buka masker yang pertama. Kedua, saat makan kan pegang tangannya makanan, ya kita tidak tahu habis pegang apa. Bahkan meskipun mobil jemputan itu disinfektasi juga, ya ini hanya untuk safety-nya saja, untuk tidak aman. Yang ketiga, barangkali makanan yang dimakan itu ada bungkusnya, bungkus sekali pakai, lalu tertinggal di dalam mobil, sedangkan itu bekas makannya gitu. Jadi mungkin untuk kegiatan makan itu kita makan dan minum lah bisa saya katakan itu dilarang selama perjalanan, baik perjalanan berangkat maupun perjalanan pulang. Nah, ini semua kita skemakan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Baik masalah antar jemput maupun teknis KBM di sekolah. Namun dari Disdik, dari Dinkes itu sejauh ini kita tidak dapat informasi apakah ada Bismillah suara banyak keluar. Mohon maaf, keluar ya. Oke Pak, lanjutkan Pak. Halo. Lanjutkan Pak. Oke. Ini ada beberapa baik. yang nyala. Baik. Dari Dinkes maupun Disdik itu kita tidak ada pakem jumlah atau jenisnya.
sarana apa sana yang harus dia apa dan sebagainya meskipun tidak ada pengarahan. Nah, ini memungkinkan adanya perbedaan penilaian. Nanti Bapak Ibu kan bisa juga menilai seperti apa kesiapan sekolah dan sebagainya. Pada intinya, kita siap untuk selalu menyempurnakan. Apapun nanti ada masukan dan sebagainya bisa disampaikan kepada pihak sekolah, kita akan upayakan untuk bisa kita penuhi. Jadi sekali lagi mungkin kita semua di sini tidak ada yang pernah dilatih, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan sebaik-baiknya dan jika masih ada kekurangan kita perbaiki lagi. Nah, untuk keamanan tadi psikologis, untuk rasa aman psikologis, itu tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa ada rapid test. Guru dan seluruh sivitas sekolah dari mulai guru, karyawan, security, pramubakti, semua kita rapid test. Driver jemputan juga di rapid test. Nah, mungkin ada beberapa yang pernah kemarin itu ada saran, kenapa tidak PCR, kenapa tidak antigen. Nah ini kemarin dari nanti bisa dirawat lagi dengan dokter yang saya ajak konsultasi itu, kalau antigen memang lebih akurat, namun tetap tidak bisa jadikan bahan diagnosa ya katanya. Nah kalau PCR yang bisa, namun itu kan biayanya tinggi. Kami mencoba untuk mengerti hal tersebut karena keadaan siswa tentu setiap orangnya tidak sama. Saya pribadi juga sudah ketemu dengan beberapa orang tua murid itu yang menyampaikan kondisi ekonominya. Jadi kami mencoba untuk mengakomodir itu. Sehingga untuk antigen dan PCR itu biayanya terlalu tinggi. Oleh karena itu kita hanya mewajibkan rapid test. Nah, kemudian bagaimana kalau pada saat tiba-tiba dilakukan mendadak? Nah, ini Bu kita sama-sama tahu ini pertama kali kita coba. Gitu. Jadi juga ada skema minggu pertama kelas 69 dulu, minggu kedua kelas ini sekian. Nah, tidak menutup kemungkinan Bu nanti terjadi harus mau nggak mau kita stop tatap mukanya. Baik datang dari sekolah atau bahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. Itu sangat dimungkinkan. Misalkan ada terjadi kasus yang sangat-sangat melonjak, klaster baru, dan sebagainya. Saya pribadi cukup meyakini pastinya akan ada dinamikanya. Pasti mungkin ada suatu hal-hal yang tidak sesuai harapan. Nah ini tentu kita akan hadapi. Mungkin yang perlu benar-benar jangan sampai terjadi adalah Bapak Ibu mungkin tahu ya di berita di Jawa Tengah ya kemarin meskipun belum resmi dibuka tatap muka tapi ada sekolah yang mungkin memaksakan sudah tatap muka ternyata terjadi sampai ratusan anak dan puluhan gurunya positif COVID dan oleh Gubernur Jawa Tengah sendiri Ganjar Pranowo yang itu akhirnya juga langsung menutup dan kemungkinan tidak membuka tatap muka di Jawa Tengah. Nah ini semua bisa terjadi. Nah bagaimana dengan jemputan? Mungkin ada di benak Bapak Ibu kalau sudah bayar gimana dan sebagainya. Nah ini tentu kita pasti akan refund Bu. Jadi pasti kita akan kembalikan uangnya sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Kurang lebih kalau untuk antar jemputan seperti itu. Dan untuk penambahan sarana prasarana untuk higienisan dan kesehatan seperti cuci tangan dan sebagainya tadi, Pak membroadcast proses pembelajaran KBM di kelas. Jadi pertimbangannya begini Bapak Ibu. Ini effort guru atau waktu dan usaha guru dalam memberikan pembelajaran perlu kita pikirkan bagaimana supaya efektif. Supaya juga jangan sampai
sudah tatap muka dirasa kurang efisien. Sehingga kami memutuskan untuk situasi pembelajaran KBM di kelas itu di broadcast live langsung ke anak-anak yang posisinya PJJ di rumah. Sehingga guru hanya melaksanakan satu kali pengajaran tersebut. Ini dari hasil evaluasi selama PJJ ini mempersiapkan bahan-bahan PJJ itu sangat membutuhkan waktu agar bisa memiliki materi yang baik, menyediakan kebutuhan PJJ yang baik. Nah, dengan cara bagaimana? Jadi nanti kita siapkan webcam, jadi ada komputer di tengah, anak-anak di kelas itu belajar seperti biasa, menghadap ke papan tulis. Nah, kalau gurunya menjelaskan di papan tulis, nah apa yang dijelaskan papan tulis itu terekam melalui webcam, dan juga si guru dibekali dengan headset, jadi apa yang disampaikan terdengar juga. Nah, mengenai hal itu tadi disampaikan menggunakan Zoom. Tentunya mungkin pada saat kemarin masa PJJ pun Zoom ini ada beberapa yang berkeberatan. Saya memang memahami penggunaan Zoom ini kuotanya luar biasa sekali. Nah, sehingga memang ada pilihannya juga tatap muka. Namun kita pun juga menghargai, di mana kita tahu ya, ada yang masih sangat worry, khawatir, ada yang bisa mengizinkan, ada yang tidak. Nah, jika memang pun tidak bisa mengizinkan, atau mungkin terkendala, misalkan memang lagi kurang sehat, mungkin nanti kita bisa upayakan juga dengan live YouTube. Namun kan kalau di live YouTube jadi tidak bisa interaksi ya. Mungkin nanti apa yang harus bisa ditampilkan di layar belum tentu, kurang memahami. Yang jelas ada perbedaan fitur antara YouTube dan Zoom. Kita nanti akan coba sebagaimana baiknya untuk bisa memfasilitasi baik yang di dalam kelas maupun yang di rumah melakukan PJJ. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dari saya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas pemaparan materinya. Dan kepada orang tua siswa SD dan SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong, silakan untuk mengisi daftar hadir yang di-share melalui fitur chat, dan PPT mengenai pemaparan materi sosialisasi dan mitigasi pembelajaran tatap muka semester genap akan di-share melalui grup WA di kelas masing-masing. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, sesi pertama ini akan kami buka 3 pertanyaan. Karena pada chat sudah ada 2 pertanyaan, maka di pertanyaan secara langsung kami membuka 1 pertanyaan dengan cara mengangkat fitur raise hand atau memencet fitur raise hand pada layar ayah bunda masing-masing. Nanti kami akan mempersilakan kepada orang tua yang sudah mengangkat tangannya untuk bertanya secara langsung dan mengaktifkan videonya. Di sini sudah ada atas nama Zoom Galaxy A80. Apakah bersedia untuk bertanya? Oke, atau dari orang tua Rafiski Azkalarik. Dipersilakan. Bapak dipersilakan untuk mengaktifkan suaranya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya saya mau bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah Bapak terdengar sangat jelas. Baik. Terima kasih. Saya mengapresiasi sekali adanya sosialisasi rencana pembelajaran tatap muka ini, gitu ya. Ini menjadi ruang komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua murid.
Bagaimana ketahui COVID udah nggak tahu sampai kapan begitu ya. Yang pertama mungkin izinkan saya menyampaikan pandangan umum gitu ya, bahwa sejauh ini kalau kita melihat dari surat keputusan bersama 4 menteri yang disampaikan, itu ada tahapan berjenjang. Yang pertama itu memang harus memenuhi daftar periksa. Satu lagi memang ada persetujuan dari komite sekolah ataupun orang tua siswa. Nah, dengan adanya jika mengacu kepada surat keterangan keputusan bersama tersebut, artinya ASBC ini sudah melalui, maksudnya sudah akan masuk ke tahap 2 ya, karena daftar periksanya yang disiapkan oleh Pemda atau Dinas Pendidikan berarti sudah terpenuhi begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami yang pertama adalah kalau misalnya kita mengacu ke daftar periksa yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak, itu saya lihat dari 10 daftar tersebut, sepertinya ASBC sudah merespon dengan baik, gitu ya. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan ada wastafel tersedia di setiap kelas. Kami sangat mengapresiasi tersebut. Kemudian tisu mungkin akan disiapkan, hand sanitizer jelas, termogan jelas, begitu ya. Nah, yang saya ingin lebih mencermati adalah protokol yang diterapkan saat anak naik ke atas tangga. Karena itu menjadi concern, oke, anak dari awal masuk gerbang diperiksa, tapi tolong jangan lupakan railing tangga. Karena anak kalau naik itu biasanya naik tangga. Itu saya khawatir anak-anak juga itu. Jadi kalau ada baiknya apa ditutup railingnya seperti itu. Kemudian saya juga mengapresiasi pintu gerbang membedakan anak yang sakit atau tidak, kemudian masalah anak diantar pakai mobil atau angkutan umum, itu SOP-nya sudah dibedakan. Nah, kebetulan Pak Edi, Pak Indra, saya orang tua anak kelas 1 yang secara tingkat sosialisasinya sangat rendah begitu, karena sejauh ini belum pernah masuk, belum pernah ketemu sama sekali sama teman-teman ya. Ini jadi PR-nya adalah bagaimana meningkatkan tingkat komunikasi anak begitu, itu yang jadi PR memang. Nah, sampai saat ini terus terang Pak Edi, mohon izin saya belum mengizinkan begitu ya, dengan pertimbangan tadi, dan terima kasih Pak Edi sudah memikirkan jauh sampai 1 Februari begitu ya, ada batas yang dilonggarkan begitu. Barangkali perkembangan ke depan lebih baik, saya mungkin akan menghubungi wali kelasnya. Namun untuk saat ini saya masih belum memberikan izin. Nah, saya hanya mewanti-wanti, mohon izin Pak Edi, karena kita ini tinggal di Indonesia, itu keluarganya kan tinggal di 3 generasi ya Pak. Jadi ada kakek nenek, ayah ibu, sama anak. Nah, anak itu menjadi carrier begitu ya, khawatirnya itu yang khawatirkan. Nah, kemudian saya tertarik, tadi Pak Edi bilang, dan Pak Indra tadi sempat menyinggung, oke, bagaimana jika PJJ-nya terus dilanjutkan begitu? Harus seperti apa? Nah, nanti Pak Indra tadi ada solusi pakai YouTube, tapi saya sepakat dengan YouTube itu tidak ada interaksi, komunikasi satu arah. Nah, bagaimana jika kembali, saya sih kalau menyarankan, saya lebih mendorong itu dimaksimalkan, karena Pak Edi, saya pada semester 1 saya mungkin bisa hitung berapa anak-anak melakukan Zoom meeting dengan gurunya. Ini saya
juga mencoba memahami kondisi guru yang saya pikir kasihan guru juga kalau harus bikin video. Yakin deh ada guru yang mungkin sangat sibuk untuk bikin video untuk ditayangkan besok begitu ya. Nah, kenapa tidak langsung live gitu. Nah, tapi Pak Indra juga sempat menyinggung kayaknya kalau pakai webcam, Pak Edi juga tadi sempat bilang kayaknya kita pakai webcam aja jadi guru mengajar di sekolah tetap live ke anak-anak yang belajar di rumah. Nah, saya sangat menghargai jika bisa dilakukan. Justru saya malah menanya kenapa nggak dari awal begitu melakukan hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, kalau terlambat nggak apa-apa daripada tidak. Gitu. Jadi saya lebih mendorong kalau boleh memang Zoom meeting-nya lebih ditingkatkan lagi, Pak. Karena untuk sekolah yang terpadu, sekolah-sekolah yang suasana baik, bagus gitu ya, Zoom itu kan menjadi satu media yang dijalankan dalam PJJ dan itu berguna sekali gitu ya memfasilitasi. Nah, saya sih lebih yang gurunya harus nyiapin materi, harus rekam. Iya kalau ngerekamnya cuma 1 kali take. Coba kalau misalnya oh iya saya lupa nih ada salah, saya yakin deh guru pasti melakukan itu. Guru juga capaian itu belum editnya itu kan proses pertama. Kasihan kalau saya. Makasih. Saya pikir lebih baik dengan PJJ-nya diaktifkan pakai Zoom. Intensitasnya dilebihkan begitu apakah 1 kali karena kalau seingat saya itu kadang 1 kali akan malah 3 kali gitu. Nah kalau boleh Pak saya mendorong lebih baik Zoom-nya atau live Zoom seperti itu bisa di begitu. Nanti dan juga gini Pak sejauh ini kan kita tidak pernah lihat aktivitas anak, misalnya sholat duha, begitu ya. Nah itu kan, sedangkan kalau lihat dari materi, kenapa saya memasukkan anak di ASBC juga nilai-nilai islaminya kan memang ditonjolkan, begitu ya. Nah sejauh ini kan tidak terpantau itu anak-anak seperti itu. Nah siapa tahu begitu dengan adanya forum komunikasi ini juga bisa memberikan input yang lebih. Kita mengharapkan Pak Edi mudah-mudahan tidak kali ini aja melakukan koordinasi seperti ini, ada review. Artinya ketika Februari, misalnya April diadakan lagi, direview kembali, oh ternyata hasilnya seperti ini. Gimana nih? Baik. Sehingga membuat orang tua yang awalnya meragukan untuk menyerahkan. Maksudnya menginginkan anaknya sekolah, menjadi, oh iyalah, oke lah, akhirnya boleh. Kita kurang lebih itu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih. Kami sih menyarankan PJJ-nya, Zoom meeting-nya bisa ditingkatkan frekuensinya. Itu saja. Terima kasih Pak Edi. Salam sehat. Ya, sama-sama Pak. Tetap negatif dari COVID dan tetap positif dalam. Amin. Terima kasih. Nah Pak Edi, untuk pertanyaannya melalui chat, ada beberapa orang tua yang sudah dicatat ya Pak ya? Oke, baik Pak. Dipersilakan untuk Pak Edi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Bismillah, terima kasih selaku moderator, Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan baik langsung maupun melalui chat. Saya sudah catat terutama yang penting-penting. Yang pertama saya mulai dari pertanyaan Bapak yang barusan, yang kelas 1. Protokol untuk penjemputan anak, kebetulan kelas 1 itu gurunya 2. Nanti akan stay di depan, satunya akan bolak-balik mobile untuk mengantarkan anak dari depan ke kelas. Akhirnya kebetulan yang kelas 1 ini belum naik tangga. Jadi ada di posisinya di lantai bawah ya. Ada di lantai bawah sehingga tidak harus naik tangga. Nah, nanti akan ada 1 guru untuk mobile bolak-balik dari depan ke kelas menjemput anak sampai anak duduk di kelas, kemudian dan seterusnya. Nah, sedangkan yang naik ke atas tangga yang di lantai 2, nanti di tangga ada guru piket 1 orang. Mungkin gugus COVID Pak Iqbal akan ada di situ nanti. Halo. Ya. Halo, ya kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke. Terdengar. Jadi nanti tidak di tangga karena kelas 3, 4, 5, 6 akan di tangga. Nanti akan diperhatikan oleh 1 guru piket di situ. Kemudian terima kasih Bapak tadi mengenai
masukan-masukannya. Zoom meetingnya nanti diperbanyak. Saya kira betul. Nanti mungkin setelah sekolah sebulan ya, kita akan lakukan lagi, akan undang lagi untuk melihat evaluasi sama-sama lah. Bukan hanya sekolah yang mengevaluasi, tapi juga apa yang dirasakan oleh orang tua murid ya. Sehingga itu juga menjadi masukan buat orang tua murid ya. Karena ini betul-betul apa namanya silaturahmi yang luar biasa nih. Saya lihat ada 400, tadi pertama ada 440. Ya, pagi. Ya sekarang udah tinggal 426. Halo, Pak. Hal seperti itu. Mohon maaf untuk ini sedang pemaparan materi dulu. Halo. Yang lainnya di mute dulu. Kemudian tadi PPT sudah disampaikan akan diberikan nanti melalui wali kelas. Kemudian ada shifting untuk SMP kalau semuanya diizinkan. Bapak Ibu, tidak harus semuanya, tidak harus semua. Katakanlah dalam satu kelas lebih dari 15 orang, SMP itu paling banyak 28 orang muridnya. Jadi kalau yang diizinkan 20 saja, maka tetap akan dibuat shifting, yaitu 10 di minggu pertama, kami shiftingnya menggunakan minggu, bukan harian. Bukan hari ini masuk, besok tidak, hari masuk lagi, tidak lagi. SMP disetujui untuk tatap muka ada 20. Maka akan dibagi 2, 10, 10. Berarti ketika 10 yang belajar tatap muka di grup A, grup B 10 PJJ ditambah yang tidak disetujui 8. Jadi yang di PJJ ada 18 orang. Begitu. Nah, karena begini, tornya dari pemerintah harus 50% dari jumlah kelas. Jadi bukan ngurangi waktu belajarnya, tapi mengurangi jumlah muridnya yang ada dalam kelas. Maka kalau lebih dari 15, pasti kami akan bagi 2. Berarti yang PJJ-nya termasuk yang tidak diizinkan akan lebih banyak. Begitu. Kemudian yang kedua, dengan sistem shifting ini dan waktunya hanya 3 jam di SMP atau di SD 2,5 jam, apakah ada pengurangan materi pembelajaran? Yang kami kurangi adalah durasi waktunya, Bu. Jadi mengenai jumlah pelajarannya akan diatur dalam 1 minggu itu semua dapat dipelajari. Tentu mata pelajaran yang tingkat kesulitannya tinggi, seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia akan memiliki jumlah pertemuan lebih banyak dibanding mata pelajaran yang lain. Nah, jadi nanti durasi waktunya yang biasanya 40 menit, mungkin hanya 30 atau 25 menit. Sehingga jumlah mata pelajarannya lebih banyak. Nah, pada mata pelajaran yang tingkat kesulitannya tinggi, itu akan menjadi perhatian tersendiri dengan jumlah pertemuan yang akan lebih banyak. Itu penyesuaian mapelnya ya dalam sistem mapping. Pertanyaan yang berikutnya adalah, boleh nggak pakai Gojek? Kalau orang tua murid safety, ya boleh, nggak masalah. Yang penting anak nyampe di sekolah dalam keadaan sehat. Ya, silahkan. Jadi tadi yang Pak Indra jelaskan mengenai antar jemput itu hanya fasilitas. Makanya harus mendaftar. Karena sifatnya fasilitas, harus dihitung jumlah yang pesertanya, maka sebelum pelaksanaan harus mendaftar. Nah, kalau yang mau pakai Gojek, pakai Gokar, silahkan, terserah orang tuanya. Yang penting pada waktunya anak datang, pada waktu anak pulang sudah dijemput. Tadi PCR udah dijawab sama Pak Indra, kalau pakai PCR lebih mahal ya, kita pakai rapid, tapi kalau orang tua murid ada yang mau PCR lebih bagus. Kemudian mengenai nah ini yang tadi belum ada, bagaimana kalau dalam keluarga ada yang terkena positif COVID, walaupun anaknya yang murid sekolah kita tidak positif. Nah, tapi dia ada dalam satu keluarga, ada dalam satu rumah. Sebaiknya mungkin tidak ke sekolah dulu selama 14 hari ke depan. Sampai orang tuanya juga sudah betul-betul masa inkubasinya hilang atau sudah negatif. Nah, misalnya di rumah itu kan ada bapak, ibu, anak. Nah, misalnya bapaknya saja yang terkena, anaknya tapi tinggal di situ, kecuali anaknya memang diungsikan di neneknya, itu lain soal.
Nah, kalau ada dalam satu rumah, walaupun beda kamar, sebaiknya mungkin di rumah aja dulu. Tak khawatir nanti dia belum terdeteksi. Kecuali kalau udah ada bukti dia di PCR bahwa anaknya negatif, yaitu lain soal. Saya kira itu mungkin Bu Bismillah yang ada di sini. Kecuali ada nama lagi. Ini Pak, atas nama dari orang tua atas nama Naila kelas 73, apakah saat cuci tangan diberikan tisu atau pengering tangan? Dan ada juga pertanyaan dari orang tua Kinan kelas 4B. Nah, apakah anak yang memiliki riwayat asma diperkenankan atau dibolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka? Dan ada juga pertanyaan dari orang tua murid atas nama Izur kelas 85 mengenai sholat duha. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, kan kalau sholat duha itu memungkinkan anak untuk berkerumun saat berwudu. Nah, itu bagaimana teknisnya dan bagaimana kegiatannya? Yang pertama, tisu tidak disediakan di tempat di tempat wastafelnya, nanti di kelas. Tisu adanya di kelas, yaitu di meja guru. Kalau memang diperlukan, silakan nanti di meja guru. Karena kalau di situ takutnya anak main ambil-ambil dan sampahnya kemana-mana gitu. Tapi kalau mungkin nanti diperlukan banget di situ, ya kita akan pertimbangkan. Nggak ada soal itu. Kemudian yang memiliki riwayat asma, memang bukan asma ciri-ciri COVID karena memang sudah punya riwayat sebelumnya. Sebaiknya memberitahu kepada sekolah dan pada saat nanti dijemput di depan gerbang, diberitahu bahwa ini anak punya riwayat asma, apalagi kalau ada surat keterangan dokternya. Gitu. Tapi kalau seandainya orang tuanya sendiri khawatir karena ada asmanya, ya lebih baik di rumah aja, di PJJ. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi mengenai apa namanya? Sholat duha. Apa? Sholat duha. Sholat duha. Nah kemarin memang sebetulnya SMP itu didesain sampai jam 12.30 dengan ada sholat duha dan ada sholat zuhur. Tapi khawatir betul berkerumun karena beberapa kali dicoba hanya pengurus OSIS saja kan ngumpul. Ya. Maka kalau yang niat sholat duha akan difasilitasi nanti tetap sholatnya di kelas, akan disediakan sejadah di kelas supaya terpantau oleh gurunya. Nanti wudhunya secara bergiliran, gitu. Karena waktu pulang kan masih waktu sholat duha tuh jam 9.30. Gitu. Saya kira nggak ada masalah, nanti kita bisa atur. Ada lagi Bu yang di chat? Oke. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Ayahana kelas 94. Untuk kelas 9 SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong, adakah perlakuan atau kegiatan khusus KBM intensif dari manajemen SMP untuk siswa atau siswi kelas akhir mengingat relatif tersisa 6-7 bulan lagi? Ya. Kemarin sudah dibahas kebetulan di rapat pleno, SMP tetap ada penambahan yaitu ada pemantapan karena walaupun ujiannya diserahkan kepada sekolah soalnya, kemarin saya sudah bilang kepada guru-guru dan kepala sekolah, ingat bahwa lulusan SMP ini akan masuk ke SMA. Jangan sampai yang sekarang di SMA berprestasi, rata-rata anak kita yang unggulan di SMA 3 Kota Bogor, di SMA 2 Cibinong, semuanya berprestasi. Nah, jangan sampai gara-gara pandemi, anak kita ketinggalan ada materi-materi yang diajarkan. Maka oleh sebab itu, kemarin sudah diputuskan Bapak Ibu, untuk kelas 9 dan kelas 6, nanti ada penambahan yang disebut pemantapan dan pendalaman materi ujian, walaupun tidak ujian nasional. Dan tinggal waktunya nanti akan atur, sedemikian rupa mungkin untuk yang kelas 9 makanya akan diuji coba di minggu pertama Februari. Kalau memang bisa memungkinkan nanti kelas 9 khusus akan lebih panjang sekolahnya. Tapi kita akan uji coba dulu sesuai jadwal di minggu pertama, baru minggu keduanya itu ada penambahan waktu. Karena ujian itu kemungkinan akan dilakukan
dilaksanakan di awal atau di minggu pertama bulan April atau minggu ketiga bulan Maret. Sehingga untuk kelas 6 dan kelas 9 memang harus ada pemadatan materi, ada pendalaman materi, pemantapan materi. Gitu. Kemarin sudah dibahas di rapat Dewan Guru. Ada lagi, Bu? Baik Pak, kita memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya secara langsung. Ini kepada orang tua SMP kelas 75 Sabitah Az-Zahra. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bunda dari Sabitah Az-Zahra kelas 75 Pak. Salam sehat buat kita semua ya Pak. Saya sebagai orang tua mengizinkan Sabitah untuk mengikuti kelas offline, insya Allah sesuai dengan jadwal yang diberikan. Cuman ada hal yang saya tanyakan, mengenai persyaratan masuk, itu salah satunya rapid test. Di mana yang saya tahu ya Pak, tes ini tidak hanya mengidentifikasi yang terkena, tapi untuk orang atau anak yang sudah pernah kena, tetapi sudah mungkin negatif atau sembuh, itu akan tetap terindikasi di hasil tesnya. Karena pengalaman ada teman saya yang di bulan Maret, ketika dia di rapid, dia tetap aktif atau reaktif, tapi ketika di PCR dia negatif. Jadi antibody ini menimbulkan sejarah yang panjang gitu, buat orang yang pernah terkena. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik gitu dari Kepala Jasa Budi aja Pak. Karena mengingat juga swab PCR itu juga harganya lumayan ya Pak ya. Betul. Itu aja Pak. Semoga anak-anak dan Kepala Jasa Budi tidak menemukan kesulitan apapun di pembelajaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Langsung jawab? Langsung jawab Pak. Ibu, itu kasusnya yang Ibu ceritakan persis terkena kepada pembantu asisten rumah tangga saya. Jadi dia terkena, kemudian setelah sembuh, saya karena khawatir untuk masuk ke rumah saya rapid, masih reaktif. Padahal itu udah sebulan, puskesmas sudah mengatakan udah sembuh. Nah itu boleh dengan surat keterangan dari kepala puskesmas Ibu, minta aja dikasih kok. Jadi asisten rumah tangga saya itu, saya bilang, Pok, karena saya belum tenang, kalau Empok belum negatif, negatif, tidak masih reaktif, saya tidak tenang. Kalau memang kata dokter sudah sembuh, silakan minta surat keterangan. Saya minta surat keterangan ke kepala puskesmas setempat dan dinyatakan bahwa sudah sehat, tidak usah khawatir gitu. Ada surat keterangan dokter yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita kan tidak ahli dalam bidang itu, maka ahlinya yang seperti itu. Jadi setelah dia terkena sudah 1 bulan, saya rapid, ternyata masih reaktif betul. Nah, sampai dia juga kaget, saya belum boleh masuk sama saya. Ya kasusnya seperti apa yang Ibu sampaikan. Itu nanti akan diberi surat keterangan oleh kepala puskesmas setempat. Ibu tinggal lapor aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan secara langsung lagi. Silakan untuk Zoom atas nama Amakansa kelas 2B dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra dan juga Miss Mila atas kesempatan untuk bertanya. Saya dengan Mama Kansa dari kelas 2B. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin batas waktu pengisian surat pernyataan tanggal 11 Desember ya Pak ya. Nah, bagi orang tua yang sudah terlanjur tidak menyetujui anak masuk sekolah, apakah boleh berubah menjadi menyetujui
sekolah mengikuti webinar sosialisasi pembelajaran tatap muka ini. Karena setelah saya tadi pemaparan dari Pak Edi, sepertinya sekolah Siva Budi ini sudah siap dan well prepare dengan sekolah tatap muka, apalagi untuk kelas 2. Anak saya kan durasinya hanya 2,5 jam ya Pak ya, tanpa makan dan tanpa istirahat. Saya rasa sih itu secure ya Pak ya, dan bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua, 2 nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, 3 juga boleh. Jika saat masuk sekolah nanti, nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada hal yang tidak inginkan ya Pak ya. Misalnya ada kasus yang terpapar, sekolah akan kembali men-lockdown dan men-tracing semua, dan kembali menjadi pembelajaran jarak jauh. Pak, sebenarnya saya dan anak saya excited banget untuk tatap muka, apalagi kan saya sudah diinfokan Januari masuk, Februari masuk. Senang banget saya. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya Pak Edi. Terima kasih, sama-sama. Pak, terima kasih. Langsung jawab, bismillah. Boleh Pak. Ya, yang pertama pertanyaan Ibu, terima kasih. Kalau yang belum menyetujui tadi seperti yang saya sampaikan, boleh nanti WA lagi, mengirim lagi surat pernyataannya kepada wali kelas. Ya, kita akan tunggu sampai dengan setelah tanggal 11 1 minggu. 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan tanggal 17 Januari. Ya. Jadi kita akan tambah sampai dengan tanggal 17 Januari. Orang tua murid masih boleh mendaftar kalau menyetujui. Ya. Kalau menyetujui boleh sampai tanggal 17 Januari. Kan Mas, kita mulai belajar lagi kan tanggal 11. Besok tanggal 18 kan bagi raport online ya. Terus libur, nggak ada pembelajaran. Tanggal 11 masuk lagi. Nah, kita kasih waktu 1 minggu setelah masuk untuk kalau ada yang berubah pikiran mau daftar, setelah mendapat penjelasan ini silakan. Karena kita baru mau mulai pembelajaran tatap mukanya di tanggal 1 Februari. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Indra, kalau ada kasus, kita akan lockdown dulu Bu, karena harus disemprot dulu yang kelas itu, termasuk areal sekolah semuanya. Berapa lama di lockdownnya, nanti kita akan lihat situasi. Kalau hanya 1, mungkin yang terkenanya, ya, mungkin tidak, yang penting udah disemprot semuanya pada hari itu juga, pada hari di mana diketahui ada yang terpapar. Nah, kemudian nanti kita akan pertimbangkan berapa lama di lockdownnya. Nah, nanti kita akan buka lagi. Tapi kalau misalnya banyak yang tadi disebut klaster, mungkin akan di lockdown dalam waktu panjang. Gitu. Akan di lockdownnya pada waktu panjang. Tapi berapa lama nanti kita akan pertimbangkan. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Ya Pak, amin. Yang penting, saya mohon keterbukaan dari orang tua murid. Kalau ada di antara keluarganya yang terkena, tolong memberitahu wali kelasnya. Ya, tanpa harus kemana-mana, pokoknya wali kelas, nanti wali kelas ngasih tahu kami, dan anaknya jangan diizinkan untuk ke sekolah dulu. Gitu. Karena kalau anak kan pasti dari keluarganya, karena dia nggak kemana-mana lagi kan gitu. Nah, jadi yang penting kerjasama antara orang tua dengan sekolah harus terus berjalan. Dan tadi saya akan mengikuti saran dari Bapak yang tadi, Pak siapa lupa, yang kelas 1. Nanti Zoom meeting ini mungkin kita akan adakan lagi lebih sepanjang pandemi ini akan terus adakan setiap 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Terima kasih Mama Kansa. Sehat selalu. Sama-sama Bapak juga sehat selalu Pak. Silakan Bismillah. Untuk Pak Indra, apakah ingin menambahkan tanggapan dari Pak Edi mengenai jawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid? Halo, Assalamualaikum. Putus-putus. Halo. Ya, jelas Mas Indra, jelas. Oke. Saya mau menambahkan sedikit dari yang tadi ditanyakan, dari yang pertama. Yang pertama soal tadi live streaming KBM tatap muka dan yang di PJJ. Ya, betul tadi memang saya ada yang kelupaan untuk disampaikan. Jadi itu pun direkam. Jadi insya Allah mudah-mudahan proses pembelajaran itu pun bisa diulang. Nah,
memang betul dengan YouTube itu tidak efisien. Itu semata-mata untuk memfasilitasi bagi yang mungkin berhalangan untuk menggunakan Zoom meeting. Tapi memang saya pun setuju bahwa menggunakan Zoom itu udah yang paling efisien sejauh ini kita rasakan. Interaksi bisa terjadi dan sebagainya. Nah, kemudian ada tadi usulan masalah railing tangga untuk ditutup. Terima kasih Pak. Itu memang salah satu yang nanti jadi concern. Ada beberapa sarana-prasarana yang mungkin nanti disable atau tidak bisa untuk digunakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, di kelas kan ada locker. Locker untuk sementara waktu itu nanti tidak bisa digunakan. Jadi posisinya dibalik nanti ke arah tembok. Kenapa? Karena juga kita pun ada, saya tadi lupa apakah sudah sampai atau belum, mungkin untuk sementara waktu dilarang untuk meninggalkan barang di dalam kelas. Mungkin tadinya buku atau apa gitu. Itulah kenapa locker tidak bisa digunakan terlebih dahulu. Ini semata-mata untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Takut juga nanti misalkan buku terus kena semprot disinfektan, bukunya rusak atau dan sebagainya. Nah, ada juga yang tadi saya luput untuk saya sampaikan, disinfeksi yang dilakukan menyeluruh itu yang tadi yang 1 minggu itu. Namun dalam hari-harinya akan tetap diadakan disinfeksi terinci dengan bahannya lebih ringan, itu kepada titik-titik tertentu yang memang rawan. Seperti gagang pintu, flashnya toilet, gitu. Dan termasuk railing tangga. Nah, mungkin nanti kita, itu saya setuju sekali Pak, kemungkinan besar railing tangga mungkin akan kita tutup atau bagaimana untuk bisa, supaya tidak bisa dipegang. Nah, meskipun dalam turun tangga maupun naik tangga, mungkin ada refleks ya, pasti berpegangan atau apa, railingnya ditutup, ya tutupnya yang dipegang. Nah, meskipun sudah ditutup, disinfeksi terinci ini tetap kita lakukan. Jadi nanti OB keliling menggunakan sprayer itu untuk lebih kecil-kecil disemprotin, nanti dibersihkan. Seperti itu. Itu untuk lebih meminimalisir saja. Kalau tingkat efisiensinya seperti apa, ya saya berharap sih itu efisien. Kurang lebih begitu. Lalu yang berikutnya tadi masalah rapid dan swab ya. Memang betul Bu, tadi disampaikan rapid itu seringkali masih keluar reaktif gitu. Nah, namun karena kami memahami biaya swab ini tinggi, mungkin dengan posisi-posisi nanti masih reaktif atau apa, ya kita cari jalan keluar saja. Sebetulnya kalau mau pun bisa swab yang gratis itu di puskesmas, tapi kendalanya itu swab di puskesmas itu, mohon maaf, swabnya hari ini hasil keluarnya bisa seminggu kemudian. Nah, ini juga jadi kendala. Halo, suara saya masih ada. Putus atau jelas, Bismillah? Masih ini jelas, ada feedback. Pak. Jelas. Halo? Jelas, Pak. Terdengar, bagus. Iya, Pak, masih jelas suaranya. Oh, di saya soalnya feedback putus-putus. Tadi saya mengenai antar jemput ada yang luput juga satu hal, yaitu untuk minggu pertama, kan hanya kelas 6 dan kelas 9. Nah, ini sekali lagi tergantung nanti jumlah kemungkinan ditiadakan untuk yang minggu pertama, hanya minggu pertama saja. Seperti itu. Tapi itu nanti akan dievaluasi lagi setelah saya dapat data jumlah minatnya. Kurang lebih seperti itu. Sementara itu dulu Pak Edi, cukup tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Bismillah. Nah, ada 3 pertanyaan melalui chat yang harus saya jawab. Sholat zuhur akan segera tiba. Bismillah, delay itu suaranya, putus-putus.
Bismillah. Bismillah putus-putus. Iya, Pak. Oke, lanjutkan Bismillah. Putus-putus Bismillah. Baik, Pak Edi. Bismillah, ada untuk 3 pertanyaan di chat yang harus saya jawab nih. Baik, Pak, baik. Boleh dijawab. Ah, ya mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Ini karena semuanya pertanyaan sudah dijawab. Nanti kalau ada yang kurang, masih ada yang belum puas, boleh ditanya langsung via telepon aja, nanti atau via ini ke wali kelas. Yang pertama ada usulan supaya anak benar-benar safety agar yang ikut pembelajaran tatap muka bangkunya tidak dipindah-pindah pakai label. Ya insya Allah itu bisa. Jadi nanti bangkunya tetap tidak diduduki oleh yang lain. Gitu. Jadi ini ada usulan satu begitu. Yang kedua, izin tatap muka, izin belajar tatap muka yang menyusul, boleh nggak setiap minggu, seminggu sebelumnya itu diulang, boleh nggak? Saya kira nggak ada masalah, ini kan haknya anak-anak. Misalnya gini, begitu tanggal 1 Februari, anak kelas 6 misalnya, belum diizinkan. Tapi untuk minggu berikutnya, misalnya untuk 2 minggu berikutnya, diizinkan. Ya silakan daftar aja ke wali kelas. Nggak ada masalah buat sekolah. Gitu. Jadi kalau mau tiap minggu juga nggak masalah. Yang masalah adalah kalau ikut antar jemput harus daftar dari awal dan jangan berubah-ubah. Kalau untuk belajarnya nggak ada masalah, silakan aja. Ya kalau ikut antar jemput iya. Kemudian ini ada yang pertanyaan yang cukup bagus. Apakah anak yang tatap muka di sekolah dengan anak yang PJJ hingga sampai UTS semester 2 atau PAS semester 2, apakah soalnya sama? Soalnya pasti sama, tapi teknisnya belum saya bicarakan. Ya. Teknisnya belum saya bicarakan, soalnya sama pasti. Masa dibedakan gitu. Tapi ini pertanyaan bagus menurut saya. Ya, maksudnya mungkin kalau yang di sekolah diawasi dengan ketat, di rumah kan tidak diawasi. Nah, itu namanya teknisnya. Tapi soalnya sama gitu. Nanti apakah pada waktu ujian semuanya PJJ, apa waktu ujian semuanya di kelas? Itu nanti kita akan lihat perkembangannya. Kan masih lama UTS sama PAS-nya ya. UTS-nya baru bulan Maret pertengahan, PAS-nya baru bulan Juni setelah Lebaran. Jadi insya Allah, tapi pertanyaannya sudah duluan bagus. Terima kasih, Bismillah, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua puas ya. Dan kalau tidak puas nanti silakan bertanya lagi. Nanti PPT-nya akan saya kirim melalui wali kelas masing-masing. Dan mohon maaf apabila selama saya memaparkan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik. Boleh nanti komunikasi dengan saya, bebas saja. Kalau yang mau bertanya langsung, boleh telepon ke saya, boleh WA ke saya. Ya. Demikian, terima kasih mama-mama, ayah, bunda, semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Bismillah, sebagai moderator, terima kasih. Pak Indra juga yang sudah hadir. Ya. Kemudian mungkin dari klinik tadi saya belum sapa. Mungkin juga terima kasih. Karena saya minta hadir dari klinik, dan hadir juga dan terima kasih atas hadir. Atas nama saya, atas nama pribadi maupun sebagai pelaksana harian, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara terakhir akan ada penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz E.F. Saiful Yamin. Tapi sebelumnya saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun dalam menyampaikan pertanyaan. Lanjut Bismillah. Delay, Bismillah, delay. Jaringan ya Bismillah. Ya, ini sepertinya sinyalnya. Oke, Mbak Bismillah. Dan bagi orang tua yang
Bagi orang tua, Gila ya. bagi orang tua yang sudah memberikan masukannya dan pertanyaannya melalui chat akan menjadi Evaluasi. Ya, bismillah, lanjutkan. bagi orang tua yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan masukannya melalui chat akan menjadi bahan ke depannya untuk pembelajaran tatap muka di semester genap. Saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembacaan doa dibacakan oleh Ustadz E.F. Saiful Yamin SPD. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan, menundukkan kedua pandangan dengan harapan dan tujuan apa yang kita harapkan mudah-mudahan Allah kabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yuqbal wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wa judham masail asqam. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ampunan kepadamu apabila dalam melaksanakan amanah kami sebagai guru, kami masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampunilah kami apabila dalam melaksanakan tugas kami sebagai pendidik, kami belum mampu memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Ya Allah, perindahlah bahasa kami, perindahkanlah tutur kata kami, agar kami sampaikan yang apa didik. Mudah-mudahan Allah mengerti. Mudah-mudahan untuk diterima oleh mereka dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala bisabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berilah anak didik kami cahaya ilmu yang bermanfaat. Amalan yang diterima selalu mendekat ke arah kebaikan dan jauh kepada kejahatan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang paling mulia di sisimu. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, angkatlah segera wabah 19 ini, agar kami dapat melaksanakan perintah Engkau dengan maksimal, yaitu menuntut ilmu. Cukuplah Engkau tempat kami meminta, dan cukuplah Engkau tempat kami memohon pertolongan. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah hadir pada acara ini. Dan terima kasih kepada Pak Edi, Pak Indra, dan Kepala Sekolah SD dan SMP. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku MC dan moderator memohon izin untuk menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live. Silakan. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Atur nuhun. Sami-sami. Masna, terima kasih. Hatur nuhun. Sami-sami, Pak Edi, mangga. Assalamualaikum. Ya, Pak Edi, Bapak Ibu guru semua, saya pamit undur diri ya. Ya, sehat selalu. Salam sehat semua, Bapak Ibu guru, teman-teman. Sehat semua. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Salam sehat. Sehat selalu ya, Bun. Oh, terima kasih. Baik, Dok. Pak Edi semuanya, turun. Mangga, Mama. Turun Pak Edi. Mama Pipi, terima kasih. Iya, turun Pak Edi, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Untuk guru Amin, juga sehat amin. selalu. Subhanallah. Ya. Mama Naya nggak bisa hadir katanya ya? Iya, betul. Mama Naya nggak bisa hadir, Pak Edi. Nanti Mama dikirimin Naya itunya ada slide-nya. Iya, alhamdulillah. Mangga Pak Edi pamit semuanya. Sami juga pamit, Bun. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Edi. Bang Liki gimana sih? Salam sehat. Lagi, Nak.